Shalom, mari anak-anakku kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami boleh kembali belajar. Biarlah kasih anugerah-Mu, hikmat yang datangnya daripadamu Tuhan, turun menguasai kami semua yang menonton video ini. Sehingga Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, anak-anakku semuanya, kita akan sama-sama menyimak video ilustrasi yang ini. Ada sebuah kisah yang menarik di bagian awal Alkitab. Ada Adam dan Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden. Dan segala sesuatu yang ada dalam taman ini sangat baik. Itu persis seperti yang seharusnya. Kecuali di sana ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Karena pohon itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Jadi begitu saja. Jauhi pohon itu dan kita akan baik-baik saja? Betul, itu terlihat cukup mudah. Namun di dalam taman ini ada seekor ular. Dan ular itu mulai mengatakan cerita yang berbeda. Ular berkata, jika engkau memakan buah pohon ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Lalu Adam dan Hawa percaya kepada ular itu. Dan mereka pun memakan buah itu. Akibatnya, segala kebaikan yang ada di Taman Eden musnah. Dan kejahatan dan kematian pun masuk ke dalam dunia baik milik Allah. Nah, mengapa ada seekor ular yang bisa berbicara di dalam taman? Maksud saya, ini adalah sebuah masalah. Ya, ini sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah Alkitab tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana ular ini bisa ada di dalam Taman Eden. Alkitab hanya menyajikan ular sebagai ciptaan yang memberontak terhadap Allah dan menginginkan manusia untuk meragukan kebaikan Allah dan membawa mereka kepada jalan kematian. Apapun asal-usul ular itu, dia adalah sumber kejahatan yang menjalar ke dalam dunia dan kehidupan kita, bahkan sampai saat ini. Namun ada sebuah pengharapan di dalam kisah ini. Allah membuat janji yang sangat menarik kepada Adam dan Hawa. Bahwa kelak ada seseorang yang akan datang, dia keturunan Hawa. Dan orang ini akan datang dan akan meremukkan kepala ular dan menghancurkan kejahatan dari akarnya. Namun dalam peperangan itu, si ular akan meremukkan tumitnya. Jadi, itu seperti tindakan saling menghancurkan. Ya, ini merupakan janji yang aneh, tapi juga indah. Dan kisahnya menggantung di sana sampai pada peristiwa inti selanjutnya di dalam kisah ini. Yaitu ketika Allah memilih seseorang bernama Abraham. Allah berkata bahwa melalui keturunannya, kebaikan dan berkat akan dipulihkan kembali untuk bangsa-bangsa di dunia. Dari garis keturunan keluarga ini, akhirnya kita menemukan salah satu cicit Abraham yang bernama Yehuda. Yehuda menerima sebuah janji bahwa seorang raja akan lahir dari keturunannya dan seluruh bumi akan mengikuti raja ini. Dan dia akan membawa perdamaian dan harmoni dan akan ada banyak makanan, anggur, dan susu, serta kebun-kebun anggur. Dan itu akan menjadi luar biasa. Raja pertama yang kita temui dari garis keturunan Yehuda adalah Raja Daud. Dia seorang pahlawan. Mungkin dialah yang akan meremukkan si ular. Namun kenyataannya, Daud telah terinfeksi oleh kejahatan yang juga menimpa umat manusia. Daud tidak pernah meremukkan ular, malah sebaliknya. Meski demikian, Allah membuat sebuah janji kepada Daud bahwa raja ini akan lahir dari keturunannya. Namun jika kita mengikuti kisah ini satu persatu, setiap generasi dari keturunan Daud adalah pecundang. Mereka tunduk pada ular. Mereka memilih yang jahat. Mereka mengejar uang, seks, dan kekuasaan, serta menyembah allah-allah lain. Semuanya menjadi semakin buruk karena mereka membawa bangsa Israel kepada kehancuran. Dan kerajaan Babel yang bengis menaklukkan mereka. Sekarang tidak ada lagi seorang raja yang akan menggenapi janji ini. Tampaknya semua rencana sudah gagal. Tetapi dalam masa kegelapan ini, ada sekelompok orang aneh yang disebut para nabi. Mereka terus-menerus berbicara tentang seorang raja yang akan datang dan mengingatkan tentang janji bahwa ia akan datang dan akan mengalahkan kejahatan. Dia akan memulihkan Taman Eden. Salah seorang nabi yang bernama Yesaya mengatakan lebih banyak tentang mengapa raja ini akan diremukkan.
Yesaya mengatakan bahwa raja yang dijanjikan ini akan menderita oleh karena kejahatan manusia, dan itu akan membunuhnya. Tetapi dia akan kembali dalam sekejap. Yesaya mengatakan, oleh karena raja ini telah menderita kesakitan, maka sekarang dia menjadi sumber kesembuhan bagi orang lain. Tetapi kemudian kitab perjanjian lama berakhir, dan raja yang akan menemukan ular yang sudah dibicarakan oleh banyak orang tidak pernah datang. Inilah mengapa ketika perjanjian baru dimulai, kita diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret, bukan sebagai seseorang yang biasa, melainkan sebagai seseorang yang datang untuk menggenapi janji spesifik di masa lalu. Ya, kita belajar bahwa dia berasal dari keturunan Daud, Yehuda, dan Abraham. Dia mengelilingi Israel sambil menyerukan bahwa kebaikan kerajaan Allah telah datang. Dia mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup manusia dengan menyembuhkan mereka dan dengan mengampuni mereka dari dosa dan kejahatan mereka. Banyak orang menjadi percaya bahwa dialah raja yang dijanjikan. Tetapi Yesus mulai mengatakan kepada pengikut-pengikut terdekatnya bahwa dia akan menjadi raja dan membawa kedamaian dengan mengambil alih dampak kejahatan manusia ke dalam dirinya. Sebuah luka fatal akibat gigitan ular. Tepat sekali, dan tampaknya ular menang. Kisah ini sebenarnya bisa menjadi sebuah tragedi jika bukan karena kisah yang terjadi selanjutnya. Yesus bangkit dari kematian. Dan sekarang, Yesus memiliki kuasa atas kejahatan dan maut. Nah, kisah selanjutnya dari perjanjian baru menyatakan bahwa kuasa Yesus atas kejahatan dan maut telah tersedia untuk kita mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup kita sekarang. Tetapi, kematian dan kejahatan tetap menjadi masalah bagi dunia dan bagi kita. Dan kisah Alkitab diakhiri dengan penggambaran masa depan ketika Yesus datang kembali dan menyelesaikan tugasnya. Dia mengalahkan ular satu kali dan untuk selamanya. Dan dia memulihkan kebaikan Taman Eden ke dalam dunia. Nah, mari anak-anakku, sebelum kita akan lebih lanjut belajar tentang firman Tuhan, setelah kita lihat video, kita akan baca firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, yang saya ingin sampaikan adalah setelah kita baca dari firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Tuhan mengadakan permusuhan antara ular, yaitu pergambaran dari setan yang akan dihancurkan oleh keturunan dari seorang wanita. Atau boleh dengan kata lain, ini adalah janji Tuhan melalui manusia ini akan ada keturunannya yang berikutnya yang akan memulihkan manusia yang jatuh ke dalam dosa tersebut. Makanya kasih Tuhan, di dalam 2 Petrus 3 dikatakan ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Makanya saya ingin katakan buat setiap kita bahwa melalui video yang kita boleh lihat, saksikan bersama tadi, kita boleh dapatkan sebuah kesimpulan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kata janji dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa janji adalah ucapan atau kesanggupan yang menyatakan kesediaan. Dan di sini Tuhanlah yang sanggup memulihkan kehidupan manusia yang berdosa. Puji Tuhan, luar biasa. Sehingga saat ini kesimpulannya adalah yang pertama, melalui Tuhan Yesus Kristus, itulah penggenapan janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan, yang Tuhan telah sampaikan dalam Kejadian yang ketiga ayat yang ke-15. Sehingga sengat maut atau dosa itu tidak lagi berfungsi, tidak lagi punya dampak melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kepala setan itu sudah diremukkan, kuasa dosa sudah dihancurkan. Sehingga saya ingin sampaikan, itu melalui Tuhan Yesus adalah bukti dari janji Tuhan dan penggenapan janji Tuhan. Yang kedua adalah melalui Tuhan Yesus,
sebagai inkarnasi Roh Allah yang menjadi manusia. Karena melalui karya salib saja manusia bisa dipulihkan. Sehingga saya ingin sampaikan buat setiap kita, apa manfaatnya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara akan menerima hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia tak mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Janji-Mu sudah Kau genapi melalui kematian Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu juga sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami yang melihat dan menyaksikan video ini. Terima kasih Bapak, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.